minta kepada Allah, Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Ketika orang berdoa, Allah maja'al fi qalbi nurah, ya Allah hidupkan cahaya di dalam kolbuku. Kira-kira cahaya apa? Semampu kita toh, insya Allah. Allahumma ja'al, ya Allah tempatkanlah, hidupkanlah, di dalam, bukan ala, bukan atas, di dalam. Berarti bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, minyaknya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada. Coba bayangkan lampu lama, lampu lentera. Kalau kita dulu belum ada listrik, namanya apa? Templok apa? Gitu deh ya. Antum bahasanya macam-macam soalnya. Kalau di kampung namanya apa Bu ya? Kampung Damai. Cimporong. Aduh, namanya lebih keren lagi. Lebih aneh lagi. Cimporong. Ya, bukan Ciampea ya. Apa? Pusuang. Aduh, saya pusing lagi istilahnya. Bahannya sudah ada, sumbunya sudah ada, wadahnya sudah ada. Bahan bakarnya dulu dari minyak damar atau dari minyak apapun. Minyak tanah belakangan. Dulu sebelum ada minyak zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, enggak perlu diambil dari mana-mana. Dia sudah ada bahannya di dalam. Jadi kalau ingin menghidupkan kolbu, gak usah melirik kiri dan kanan. La syarqiyah wala gharbiyah. Minta kepada Allah, Allah selalu menatap ke dalam kolbu. Ketika orang berdoa, Allah maja'al fi qalbi nurah, ya Allah hidupkan cahaya di dalam kolbuku. Kira-kira cahaya apa? Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Surat An-Nur ayat 30. 5. Allah lah pemilik cahaya langit dan bumi. Lalu ada lafaz mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan daripada nurnya. Ini nur yang kedua. Kata Imam Qad'iyat, dinukil dari murid imamnya sahabat dalam tafsir yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hibrul ummah. Apa kata beliau? Nur athani, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika disebut, ya Allah, di dalam kolbuku gelap, tidak ada cahaya. Kolbu kita nggak perlu lampu seterang sehebat Istiqlal ini. Nur apa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hidupkan nur Muhammad di dalam kolbuku. Kalau nur Muhammad hidup di dalam kolbu, disebut namanya, kita akan rindu kepada yang punya nama. Maka tadi waktu mahal qiyam pasti terasa nikmat sekali ya. Terasa rindu enggak tadi? Atau orang berdiri, kita berdiri ya lumayan lah ya. Kenapa kita berdiri ketika ada baca mahal qiyam? Karena kita malu kepada pohon, malu kepada bebatuan, malu kepada hewan-hewan. Ketika Nabi lewat mereka sambut, maka kita menghadirkan nur itu dalam kolbu. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngelirik kiri kanan, pandang di dalam diri. Nanti nurnya Allah terbitkan. Sebut saja namanya. Apa ciri-ciri nur setelah terbit? Gampang tersentuh disebut namanya. Kita belum bertemu secara fisik, tapi kita merindukannya. Aneh gak? Aneh ya? Kita jatuh cinta kepadanya, padahal kita tidak pernah bertemu beliau. Ya. Jadi nur di situ nur siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammad, nurullah. Makanya dalam Haikal Ma'arif kita baca Hadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ada versi keduanya, Muhammad Nurullah. Itu.
Jadi nur di situ yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya nur itu hidup? Ini kita baca cepat. Pada pendengaranku nur, bukan telinga, pendengaran. Bedakan telinga dengan pendengaran. Orang punya telinga semua, tapi yang dapat pendengaran bercahaya disebut nama nabinya, dia merindukannya. Itu. Wa fi basari nuro, bukan di mata ini, tapi pada kekuatan yang Allah berikan pada mata ini, bahwa dia melihat dengan keberkahan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya cuma cerita pengalaman, yang pengalaman saya cuma secuil dibandingkan Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kata kawan, halu ente halu, haluin kali. Ya. Dia nggak bisa membedakan pengalaman ruhani dengan kasyaf ruhani. Beda halu dengan pengalaman. Kalau halu itu dibuat-buat, dihadir-hadirkan, dibayang-bayangin. Gitu. Kalau ini nyata sekali terjadi pada orangnya. Imam Abul Abbas Al-Mursi, pengarang Hikam, Imam Syaziliyah di zamannya, kata beliau, jika aku memandang sesuatu dan tidak melihat nur Muhammad padanya, maka aku menilai diriku murtad. Kita berapa kali murtad menurut Imam Mursi? Imam Abul Abbas Al-Mursi menganggap orang yang begitu, kalau dirinya dia murtad, bagi muridnya enggak. Berat jadi wali ya. Berat jadi wali itu. Maka kita berdoa, meskipun kami enggak pantas jadi walimu ya Allah, minimal kami cinta kepada mereka ya Allah. Kan kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Datang orang kepada Nabi. Apa kata dia, ya Rasulullah? Abu Darda orangnya. Nanti engkau masuk sorga, kalau beruntung kami masuk sorga, tapi engkau sungguh tinggi makommu, kami entah di mana. Nabi ngerti maksudnya. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Hadis Bukhari. Abu Darda, tenang. Kamu cinta siapa? Nanti engkau akan bersama dengannya. Jadi cinta pasangan dalam mencintai Nabi Muhammad. Cinta kawan dalam mencintai ajaran Nabi Muhammad. Cinta guru dalam mencintai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beliau halu enggak?